Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nuri wajhihi ashraqat lahu dhulumat. القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kita sudah memasuki pada malam yang berapa Pak? Ke-6 atau ke-7? 7 atau 8? Yang ke-7. Ini versi hilal. Ya, versi hisabnya malam yang ke-8. Kalau versi hisabnya, ini nggak bisa sebut. Ya. Pemerintah Muhammadiyah nggak bisa disebut. Versi hilal dan versi hisab. Karena kita ini versi hilal, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita puasanya adalah pada tanggal 1 Ramadan. Jadi tidak perlu diperlibatkan lagi. 1 Ramadan 1447 Hijriah. Jamaah sekalian, tema yang diangkat diberikan pada kami adalah kekuatan iman. Kekuatan iman di bulan Ramadan adalah sebagai momentum dalam perbaikan daripada akidah kita, dalam memantapkan akidah kita. Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menyeru kepada kita secara menyeluruh. Secara menyeluruh tapi khusus, spesial diberikan oleh Allah. Misalnya tadi ayat kita baca dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum. Kita lihat lagi misalnya di dalam ayat surat Ali Imran, ya, ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau dalam keadaan Islam. Kemudian ada lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman juga. Kemudian ada lagi ayat dalam surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Masya Allah. Cuma di sini dapat kita lihat bagaimana respek kita, responsif kita terhadap seruan Allah ini ketika dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kira-kira kita bisa tanya kepada diri kita, apa yang membuat yang memotivasi kita ini bisa bertahan pada malam hari ini? Kekuatan apa yang ada pada diri kita, jemaah? Apakah kita butuh sesuatu di sini? Kita mengharapkan harta, kita mengharapkan makanan, kita mengharapkan dunia? Tentu tidak.
Kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat Bapak Ibu sekalian bisa bertahan sampai malam yang ketujuh ini? Apa yang mendorong kita? Padahal sebetulnya kalau kita di rumah paling enak nih. Tadi kurang baru makan kolaknya, nasinya masih kurang, bisa ditambah lagi. Tapi apa yang memotivasi kita? Kok kita bisa berada di masjid ini? Ada yang rumahnya jauh, ada yang orang tua kita yang dalam keadaan tidak sehat secara utuh, tapi dia tetap berangkat ke masjid, hadir berjamaah melaksanakan sholat. Ya, tentu ini tidak lain adalah karena kekuatan iman. Ini yang pertama, kekuatan iman itu ya mas sekalian. Kita sudah ditentukan oleh Allah kualitas iman kita masing-masing. Ya. Iman itu hanya dilihat tanda-tandanya, hanya dilihat cuma ciri-cirinya orang-orang yang beriman. Ya, kita bisa lihat nanti orang kualitas imannya yang betul-betul sudah paripurna kualitas imannya, maka dia nanti bisa istiqomah sampai akhir daripada Ramadan ini. Subhanallah. Disinilah pembuktian iman itu Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya Ramadan ini bukan lagi latihan sebetulnya. Ya, latihannya kita kapan? Latihannya kita kapan? Sebelum masuk Ramadan kita sudah latihan. Apa latihan kita? Ada qobliyahnya. Ya. Ada ba'diyahnya Ramadan itu. Apa qobliyah Ramadan? Adanya bulan Sya'ban kemarin. Ya, maka Nabi SAW memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita akan bertempur di bulan Ramadan. Subhanallah. Nanti setelah selesai Ramadan masuk bulan Syawal. Kita melaksanakan ba'diyahnya. Setelah puasa wajib, maka kita nanti dianjurkan lagi melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, begitu luar biasanya Ramadan ini jamaah sekalian. Ini kalau tidak didasarkan karena iman, kita nggak bisa mampu bertahan seperti ini. Alhamdulillah, ya Masjid Al-Hikmah ini masih penuh nih jemaahnya, subhanallah. Ya masjidnya yang besar, orangnya juga ramai. Alhamdulillah. Jadi karena iman kita datang ke sini jemaah sekalian. Kita tidak butuh uang, kita tidak butuh materi. Ya Allah, aku panggilanmu ya Allah karena imanku kepadamu ya Allah. Engkau panggil kami dengan hai orang-orang yang beriman. Didasarkan karena iman semata-mata kepada Allah. Ayo kita responsif. Kita responi. Kita datangi seruan itu dengan didasarkan iman pula. Ini yang perlu kita tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita usia sudah di atas 40 tahun, tidak ada ceritanya orang remaja lagi. Kalau ada usia sudah di atas 60 tahun, tidak ada lagi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah di atas 60 tahun, tapi saya belum sempat sholat, saya belum bisa beribadah dengan baik. Maka kata Nabi SAW, orang ini sudah tidak diterima lagi hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 tahun. Kalau punya alasan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, usia sudah di atas 60 tahun, maka bersiap-siaplah. Ya, kita ini. Dan kalau masih ada kesempatan kita bertobat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang pensiun biasanya usia 60 tahun. Ya, itu sudahlah, tidak usah terlalu banyak lagi cari dunianya. Dekatkan diri kita kepada Allah, takarrub kepada Allah. Apa yang kita dapatkan di dunia ini hanya sekedar makan, minum, ya, lalu kemudian berumah tangga. Zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Perhiasanmu di dunia ini, kata Allah, ya, hubus syahawat minan nisa, kecenderungan kepada lawan jenismu. Harta bendamu, anak-anakmu, emas dan perak, kendaraan pilihanmu, kata Allah, sawah ladangmu, itu sudah kamu dapatkan semuanya di dunia ini. Itu cuma sekedar perhiasan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan sesaat, tidak ada yang abadi. Ya, kalau orang Minang itu mengatakan dulu kita masanya kuda pacu.
Ya, kuda pacu itu gimana Bu? Larinya kencang. Cari duitnya juga kencang. Ya, bangun rumahnya besar-besar ketika kita jadi kuda pacu. Ketika masuk fase kedua, sudah mulai kita ngos-ngosan. Sudah seperti sapi pembajak sawah kita ini. Sudah mulai nggak kuat lagi. Lanjut lagi pada fase ketiga, masuk kepada apa yang diistilahkan dengan kucing tua, kata orang Minang. Kucing sudah tua. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Tak ada selain. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti tidak ada lagi bermanfaat harta-hartamu. Tidak lagi bermanfaat anak-anak cucumu illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali engkau menghadap kepada Allah dengan kalbumu, dengan imanmu yang selamat kepada Allah SWT. Harta kita akan kita tinggal, rumah akan kita tinggal, anak cucu yang kita sayangi selama ini akan berpisah dengan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu kata Allah, qu anfusakum, selamatkan diri kalian dari siksanya api nerakanya Allah. Inilah Ramadan menerpa keimanan kita, memantapkan akidah kita, meyakinkan kita bahwasanya akhirat itu ada. Hisab pertanggungjawaban di hadapan Allah itu pasti ada. Dan setiap kita akan dihisab oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia kita. Inilah konsep keimanan itu kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Iman kepada kitab yang menjelaskan tentang bagaimana ancaman di akhirat bagi pendurhaka. Iman kepada kitab menjelaskan bagaimana balasan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh ketika di dunianya. Iman kepada Rasulnya, meyakini bahwa Rasul itu telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang benar. Iman kepada hari akhir, meyakini bahwasanya kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan ini akan masuk kepada alam berikutnya, alam akhirat. Lalu kemudian kita meyakini adanya takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tinggal kita bagaimana kita, apakah takdir yang baik akan turun dari langit kepada kita, maka lakukanlah kebaikan iman amal soleh di bumi, maka akan turun takdir baik dari langit. Tetapi ketika kita melakukan keburukan di alam ini, di bumi ini, berbuat maksiat kepada Allah di bumi ini, maka ia akan turun dari langit, dari Lauhil Mahfuz kepada kita. Itulah takdir yang buruk bagi kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang menimpa kalian dengan kebaikan, katakanlah itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila keburukan telah menimpa kalian karena ulah perilakunya manusia itu sendiri, itu disebabkan karena ulah diri kita sendiri. Subhanallah. Kalau Allah berkehendak jemaah sekalian, tidak satu pun yang kafir di bumi Allah Ta'ala ini. Ya, Allah akan menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya akan beriman kepada Allah. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, tidak satu pun orang yang durhaka di bumi Allah. Tidak satu pun orang yang munafik, tidak satu pun orang yang berbuat kerusakan di bumi Allah Ta'ala ini. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minun. Jikalau kami menghendaki akan kami jadikan semua yang ada di bumi ini beriman semuanya. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, kata Allah, apakah engkau harus memaksakan semuanya harus beriman? Karena sesungguhnya Allah telah ditakdirkan, Allah telah tentukan hidayah bagi setiap kita. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka barang siapa yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, dibuka dada kita ini kepada Islam, dilapangkan dada kita ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, dilapangkan dada kita ini menikmati daripada syariat Islam ini. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan
Namun sebaliknya barang siapa yang sudah dinyatakan kesesatannya oleh Allah, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya sempit seperti orang yang mendaki ke langit. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita naik tangga ini aja udah ngos-ngosan. Ya. Tapi kalau orang yang memang sudah dinyatakan kesesatannya oleh Allah, tidak hanya orang naik tangga, seperti mendaki ke langit. Walau bagaimanapun berkumandangnya azan, kalau hatinya sudah disesatkan oleh Allah, dia tidak akan mengikuti panggilan itu. Walau bagaimanapun disampaikan dakwah kepadanya, walau bagaimanapun dia ajak dia untuk menunaikan siam Ramadan, ya, tetapi kalau Allah sudah nyatakan kesesatannya, maka sungguh amat berat baginya. Dadanya sempit seperti orang yang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka seperti demikianlah perumpamaan kata Allah. Allah memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti di dalam surat Al-An'am ayat 125. Ayat surat ke-6 ayat 125. Silakan nanti Bapak Ibu jemaah sekalian buka ayat tersebut. Barang siapa yang dinyatakan hidayah oleh Allah, lapangkan dadanya kepada Islam. Barang siapa dinyatakan kesesatan baginya, Allah sempitkan dadanya seperti orang yang mendaki ke langit. Mudah-mudahan mari selalu kita pupuk iman kita di Ramadan ini. Mumpung masih awal-awal, ayo kita tetap bersemangat menyikapi Ramadan, menyikapi amalia-amalia Ramadan kita ini dengan meningkatkan kualitas iman kita dan amal soleh kita dalam pemantapan akidah kita dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Dari kehidupan kita ini tidak lain dan bukan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.